Nama saya Muhammad Faris Afriza, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 230507608. Pada video mata kuliah kritik sastra pada hari ini, saya akan membahas satu materi kritik lagi tentang ekokritik sastra ataupun ekologi sastra. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa subbab, yaitu filosofi ekokritik, lalu ada pengertian ekokritik, lalu ada teori pemahaman, lalu ada pemahaman dan cara kerja dari teori kritik sastra. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke subbab yang pertama, yaitu filosofi ekokritik sastra. Jadi definisi ekokritik pada studi sastra merupakan studi sastra yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dengan lingkungan dalam karya sastra. Dan itu dikatakan oleh Greg Gerhardt pada tahun 2004, yaitu menekankan refleksi sastra terhadap lingkungan. Jadi definisi filosofi dari ekokritik ini menggabungkan tentang lingkungan yang ada di dalam kehidupan dengan refleksi sastra seperti itu. Nah, lalu pengertian dari ekokritik sastra itu sendiri yaitu adalah kajian yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Nah, kajian ini menyoroti bahwa krisis lingkungan tidak hanya menjadi masalah teknik ilmiah ataupun politik, tetapi juga persoalan budaya dan juga yang ada di dalam sastra, seperti ekokritik yang berasal dari ekokritism, yaitu gabungan dari ekologi atau yang disebut dengan ilmu tentang timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, dan kritism yang berarti kritik sastra ataupun penilaian terhadap karya sastra. Jadi ekokritik sastra ini merupakan studi yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Nah, ini juga menekankan bahwa sastra ini tidak dikaji dari sudut pandang kesusastraannya aja ataupun budaya, namun juga dalam lingkungan seperti itu. Seperti apa pengaruh lingkungan yang ada yang berpengaruh kepada karya sastra yang ada. Nah, teori pemahaman dalam ekokritik sastra ini merupakan pendekatan yang mengkaji tentang hubungan antara sastra dan lingkungan. Jadi teori ini berusaha untuk memahami bagaimana sih teks sastra ini bisa merepresentasikan ataupun merespon dan mempengaruhi lingkungan, seperti lingkungan alam, lingkungan lainnya, serta bagaimana kita sebagai pembaca itu bisa berinteraksi dengan alam melalui teks-teks tersebut. Nah, ini mengartikan bahwa bagaimana juga pembaca ini bisa berinteraksi dengan alam melalui karya sastra yang ada. Apakah dalam karya sastra tersebut ada suatu lingkungan yang bisa kita pahami di dalamnya atau tidak ada. Nah, di dalam pemahaman ekokritik sastra ada beberapa aspek penting yang bisa mencakup, diantaranya yaitu representasi alam, lalu ada interaksi manusia dan alam, lalu etika lingkungan, lalu ada dampak lingkungan dan pengalaman estetika. Nah, jadi representasi alam ini bagaimana seorang penulis ini menggambarkan satu alam dalam karya sastra. Lalu yang kedua ada interaksi manusia dengan alam, seperti apa interaksi yang ada di dalam karya sastra yang diceritakan seperti itu. Apakah ada cerita seperti manusia yang diceritakan hidup dalam sebuah hutan, apakah hidup dalam sebuah gurun pasir ataupun yang lain sebagainya. Itu merupakan interaksi antara manusia dan alam. Lalu ada etika lingkungan, yang ini dimana seperti apa sih ya hal yang baik di dalam lingkungan itu agar bisa menjaga lingkungan. Lalu ada dampak lingkungan. Nah, apakah dalam karya sastra itu memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan ataupun menggambarkan dampak yang baik ataupun buruk. Lalu yang terakhir adalah pengalaman estetika, yang dimana ini mengacu pada nilai seperti itu. Nah, jadi cara kerja teori kritik sastra ini yaitu untuk multidisiplinnya mengintegrasikan antara teori sastra dan teori ekologi untuk memahami hubungan antara sastra dan juga lingkungannya. Nah, jadi yang pertama itu refleksi lingkungan. Nah, ini dalam ekokritik ini sastra dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam. Nah, baik itu lingkungan sekitar yang nyata ataupun khayalan. Jadi karya sastra ini juga seringkali mencerminkan keindahan ataupun keagungan, atau bisa jadi juga kehancuran dari lingkungan alam, yang kemudian membentuk cara pandang pembaca terhadap alamnya.
Nah, lalu ada hubungan simbiosis, yang dimana ekosistem dan sastra ini memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Kenapa? Karena penulis sastra hidup dan berkarya di alam lingkungan tentunya, dan dari pengalaman itu mereka terhadap lingkungan tersebut, mereka bisa mencerminkan dalam karya sastra mereka lewat alam seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada teori sastra dan ekologi. Nah, ini penggunaannya itu menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi yang mengkaji bagaimana sih hubungan antara manusia dan lingkungan direpresentasikan dalam teks. Nah, jadi teori sastra yang digunakan untuk menganalisis elemen-elemen sastra seperti plot, karakter, dan simbol. Sementara teori ekologi ini membantu dalam memahami konteks lingkungan yang bisa menggambarkan sesuatu. Nah, lalu yang terakhir yaitu adalah analisis karya sastra. Nah, dalam ekokritik ini, analisis karya sastra ini dilakukan untuk mengeksplor bagaimana alam dan lingkungan digambarkan dan diperlakukan dalam teks sastra. Nah, jadi hal ini meliput analisis terhadap pengguna metafora alam, karakteristik, entitas aktif ataupun peran lingkungan yang bisa membentuk alur cerita yang ada dalam karya sastra. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.